Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini adalah kajian di bawah naungan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia Nabi yang mendekati 40 tahun. Ada yang mengatakan 38, 39, 40. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bertahandus ke Gua Hira. Minimal 1 bulan di setiap bulan suci Ramadan. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Dia ambil makanan, dia bawa perbengkalan, dia pergi ke Gua Hira 1 bulan penuh dia di sana. Ada orang susah dia kasih makan di sana, ada orang miskin yang datang dia kasih makan, dan dia pada saat itu berada untuk menenangkan hatinya. Karena dia lihat di satu kanan ada orang yang membawa kesesatan. Bagaimana manusia menyembah patung, yang patung itu dia buat sendiri, dia sembah sendiri. Ini tertolak di hati Nabi. Bagaimana ada anak perempuan yang dihinakan, asal ada orang melahirkan perempuan seperti aib bagi mereka. Saat itu berada pemikiran itu ditolak oleh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di mana-mana terjadi pelacuran, perbudakan luar biasa. Saat itu bagaimana diperlihatkan hukum binatang, siapa yang menang, siapa yang kaya semakin kaya, siapa yang miskin semakin miskin, yang kaya akan menjajah yang miskin. Itu nampak di depan matanya. Bagaimana dia lihat orang mabuk sepanjang hari, bagaimana dia lihat nasib orang-orang yang terzolimi. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Gua Hira. Gua Hira itu sekitar 2 mil dari kota Mekah. Gua Hira itu satu gua di satu jabal, satu bukit. Jabalnya namanya Jabal Nur. Jadi di Jabal Nur itu ada gua namanya Gua Hira. Kalau panjangnya sekitar 4 hasta, tapi kalau lebarnya itu sekitar 1,75 hasta menurut ukuran hasta besi. Maka pada saat itu Nabi berada di tempat itu, Nabi bertahanus, Nabi memandang, karena posisi Gua Hira itu begitu strategis memandang wilayah Mekah. Saat itu Nabi menatap bagaimana keajaiban Allah menciptakan alam semesta. Bagaimana dia lihat dari gua itu Mekah yang besar tiba-tiba kecil. Bagaimana dia lihat matahari yang terbenam di malam hari. Bagaimana dia memandang suasana sejuk di pagi hari. Bagaimana ia melihat sekelilingnya. Itulah cara Allah mendesain akhir desainnya untuk membentuk pribadi seorang nabi yang memang harus memiliki mental yang sangat kuat. Kita kalau hidup di kriuk-piukan kota, saat itu membuat pikiran kita bercabang-cabang. Tapi coba kita tes, kita mendaki bukit, kita berada di puncak bukit yang tinggi, naik kita ke sana, hanya apa yang kita katakan, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kalau kemarin kita rutinitas kita setiap pagi mandi, siap mandi, makan, sarapan, kadang nggak sempat sarapan kita pergi ke kantor. Pulang-pulang dari kantor kita mandi, kemudian capek ngobrol sana sini, habis itu tidur. Siap itu bangun lagi. Ini keseharian yang rutin sekali dilakukan, membuat jenuh. Tapi ketika kita pergi ke sebuah bukit, kita pandang bagaimana bukit yang terjal, kita lihat posisi kita yang kecil. Saat itu barulah terasa ke dalam hati kita, hati ini bersih dan kosong dari hiruk pikuk keramaian, dan pada saat itu berada pada suasana ketenangan. Itulah yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjauhkan dirinya dari sahabatnya, dia menjauhkan dirinya dari pembesar, dia menjauhkan dirinya dari keluarganya, dia menjauhkan dirinya dari tontonan-tontonan yang setiap hari dia lihat yang ditolak oleh hatinya, dan dia merasa tenang. 1 bulan selama bulan Ramadan dia merasa tenang berada di dalam gua itu, dan dia mampu mengosongkan diri dan memahami bahwa apa yang dilakukan oleh orang Mekah adalah kejahiliahan yang luar biasa. Jahiliyah itu mungkin ada 2. Ada jahiliyah dia secara sifat, ada jahiliyah dia secara makna, ada jahiliyah dia secara bahasa.
Kalau jahiliyah kebodohan yang nampak ini mungkin secara bahasa kelihatan, tapi jahiliyah secara makna itu sudah turun-temurun dan sifat itu pun masih ada pada saat sekarang ini. Nabi memandang itu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi SAW di usianya 40 tahun, ini adalah kali ketiga, kata ahli sejarah, Nabi bertahanus ke Gua Hira di bulan Ramadan. Dan saat itu datanglah satu sosok. Sosok ini belum pernah dilihatnya dan memeluknya berkata, Iqra, Iqra ya Muhammad. Maka apa kata Nabi? Ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca. 3 kali dipeluknya kuat, barulah dia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah wahyu yang kemudian diturunkan pada permulaannya, dan ulama berbeda pendapat kapan wahyu itu diturunkan. Ada yang mengatakan diturunkan di bulan Rajab, ada juga yang mengatakan diturunkan di bulan lain, tapi banyak ulama mengatakan diturunkan di bulan Ramadan, karena Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang ketika wahyu itu diturunkan sebelumnya udah ada tanda bahwa Muhammad adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dimulai dari ada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam disapa, batu mengucapkan assalamualaikum kepadanya. Yang kedua, ada fase di mana mimpi kebenaran. Mimpi itu hanya fajar yang menyingsing, yang saat itu dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan salah satu dari 46 tanda kenabian yang dituliskan dalam sejarah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nabi disuruh membaca, Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalaulah saya membaca dengan apa yang saya baca, mungkin saya bisa lupa. Kalaulah saya membaca dengan apa yang saya baca, mungkin saya bisa nggak paham. Tapi kalau saya membaca dengan apa yang Allah sendiri yang pada saat itu membacanya, maka pada saat itu tak ada yang tidak bisa dipandang oleh hati saya, dan saat itu semua yang saya baca ini akan membuktikan kebesaran dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintahnya membaca dengan nama Tuhan. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan bumi ini. Silakan kau baca bagaimana matahari terbenam. Silakan kau baca ke sekelilingmu ini, bagaimana udara Allah kasih, bagaimana kau bisa berinteraksi dengan sesama. Tapi baca pula bagaimana kelakuan manusia kepada Tuhannya. Mereka ingkar kepada Tuhannya, mereka memusyirikkan, mensyarikatkan Tuhannya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan alam semesta ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi menerima wahyu ini, saat itu Nabi langsung bergegas pulang, karena belum pernah dia alami selama dia bertahan terus ada sosok yang memeluknya. Maka pada saat itu dia bergegas pulang, badannya menggigil seperti orang yang demam, karena memang pada saat itu adalah awal kejadian yang pernah dialaminya. Dan saat itu dia bergegas pulang ke rumah. Sesampai di rumah, dia berkata kepada Khadijah, selimuti aku kedinginan. Maka Khadijah menyelimutinya. Ketika itu Nabi diselimuti seperti orang demam. Saat menggigilnya sudah hilang, saat itulah dia bercerita kepada Khadijah. Maka Khadijah mengatakan, aku akan membawamu hai suamiku kepada anak dari pamanku yang bernama Waraqah bin Naufal. Saat itu Waraqah ini ahli Injil, ahli kitab-kitab perjanjian. Maka pada saat itu dibawalah kepada Waraqah. Saat itulah Waraqah menulis memang kitab itu dengan bahasa Ibrani. Kemudian ditanya kepadanya, wahai sepupuku, anak pamanku Waraqah. Waraqah ini sudah buta matanya. Saat itu ditanya, bagaimana pendapatmu ketika dia melihat
sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Ceritakan kepadaku, anak pamanku, bagaimana yang terjadi ketika engkau melihat itu. Maka diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana satu sosok mendatanginya, bagaimana dia dipeluk dengan kencangnya, apa kata-kata dan kalimat yang diucapkannya. Maka pada saat itu Waraqah mengatakan, demi Allah, itu adalah namus yang datang kepada Musa, ataupun itu adalah malaikat yang datang kepada Musa. Berarti engkau adalah nabi yang Allah utus untuk manusia di akhir zaman. Ketika itu Waraqah juga berkata, persiapkanlah dirimu, kuatkanlah hatimu, karena nanti kaummu akan memusuhimu, kaummu akan mengusirmu. Kalaulah aku hidup di masa itu, aku akan memperjuangkanmu dan membelamu. Tapi kalau aku tidak hidup, persiapkanlah hatimu dan dirimu, karena kaummu pasti akan memusuhimu. Saat itu Nabi bertanya, apakah kaumku akan mengusirku? Mereka begitu baik kepadaku, mereka begitu menghormatiku. Memang selama ini Nabi dihormati di Mekah. Orang-orang Mekah itu memuliakannya. Dia bergelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Dia suaminya orang kaya, dialah Khadijah, yang istrinya bergelar At-Tahirah, wanita paling suci. Maka tidak mungkin orang Mekah itu bisa memusuhinya. Dia juga berasal dari keluarga terhormat. Dia juga keturunan daripada Bani Hashim. Dia keturunan Abdul Muthalib, penguasa Ka'bah dan air Zam-Zam. Dia dirawat oleh Abu Thalib, pamannya, yang sangat dihormati dan dimuliakan di kota Mekah. Bagaimana dia akan diusir? Tapi kata Waraqah, demi Allah, setiap nabi yang diutus oleh Allah akan diusir oleh kaumnya, akan dihina oleh kaumnya, akan disakiti oleh kaumnya. Maka siapkanlah hatimu, siapkanlah mentalmu, kalau engkau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, maka jelaslah pada saat itu Allah sudah mengilhamkan, Allah sudah menurunkan wahyu yang saat itu ditunggu-tunggu sebenarnya oleh para malaikat, bahwa itu adalah wahyu diturunkan kepada Nabi terakhir yang bergelar Khatamun Nabiyyin, penutup bagi para nabi dan rasul. Kalau Nabi Musa untuk Bani Israel, kalau Nabi Isa untuk Bani Israel, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semua umat manusia yang ada di bumi. Maka perintah pertama yang Allah turunkan, Iqra, baca. Orang yang semakin hari semakin bisa membaca, maka dia adalah orang cerdas dalam hidupnya. Membaca tidak hanya membaca tulisan, tapi membaca yang lebih dahsyat adalah membaca alam. Kalau kau bacalah sesuatu karena matamu, maka sesungguhnya sesuatu itu akan dipengaruhi oleh nafsumu. Tapi kalau kau baca sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikat yang tidak pernah ditemukan sebelumnya akan kau temukan dalam proses membacamu. Bagaimana kisah berikutnya? Nanti ada fase-fase bagaimana wahyu itu diturunkan. Apakah malaikat Jibril setiap hari mengantarkan wahyu kepada Nabi? Apakah pada saat itu ada cara lain untuk mengantarkan wahyu kepada Nabi? Apakah ada wahyu yang membuat Nabi tenang? Apakah ada wahyu membuat Nabi SAW berkeringat, berkerut keningnya? Itu ada cara-caranya, dan itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya juga kita akan bahas bagaimana keadaan ketika wahyu berikutnya agak lama turunnya, yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kegelisahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.